Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal OSN untuk mata pelajaran IPA SMP ya. Dan materi yang akan saya bahas itu adalah materi mengenai listrik. Jadi kita bahasnya itu per materi. Nah, tapi sebelum kita lanjut nanti ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Kemudian untuk adik-adik yang belum join ke grup OSN SMP tahun 2022 dan channel Telegram ya untuk OSN SMP 2022, silakan join aja, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, karena sudah ada soalnya, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Ada dua buah muatan titik masing-masing, Q1-nya 100E, kemudian Q2-nya 200E, di mana E itu adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Muatan pertama ya, itu dia berada pada jarak 4 mm dari muatan ketiga. Dan muatan yang kedua itu berada pada jarak 2 mm dari muatan titik ketiga. Nah, artinya dia itu Q3-nya berada di tengah-tengah kan. Nah, jadi kalau kita gambarin muatan titik itu berarti harusnya titik ya. Cuman kita coba deh, bisa nggak? Sorry. Oke, anggap aja ini titik ya. Titik yang besar. Ini ada Q1, kemudian ada Q3 kan, karena dia berada di tengah-tengah. Terakhir Q2. Nah, disebutin kalau mana nih, muatan pertama berada pada jarak 4 mm dari muatan ketiga, berarti yang ini itu jaraknya 4 mm. Kemudian muatan kedua berada pada jarak 2 mm dari muatan ketiga, berarti yang ini. Nah, itu besarnya adalah 2 mm. Nah, untuk jarak ya, dia dilambangkan dengan R. Berarti kalau jarak antara muatan pertama dengan muatan ketiga ini disebut sebagai R13. Artinya adalah jarak muatan pertama dengan muatan ketiga. Kemudian kalau yang ini berarti R32 ya, jarak muatan ketiga dengan muatan kedua. Kamu boleh buat 32 atau 23 ya, bebas, yang penting di antara angka itu. Nah, tapi sebelum ini kita hapus ini dulu ya, karena udah terlalu penuh, kita hapus dulu. Nah, kita lanjut ke soalnya lagi. Perbandingan besar gaya listrik yang bekerja pada muatan pertama dan kedua akibat muatan ketiga adalah, berarti yang ditanyakan adalah gaya listrik atau gaya kolomnya ya, perbandingannya itu berapa antara muatan pertama dengan ketiga dan muatan kedua dengan muatan ketiga. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih ke pembahasan soalnya, saya mau ngasih dulu materi pengantar supaya adik-adik itu lebih paham dengan materi listrik tentang gaya kolom ini atau gaya listrik gitu. Nah, ini materinya. Sebelum kita lanjut ke gaya listrik atau gaya kolom ya, kita bahas dulu definisinya itu apa sih. Jadi gaya listrik atau gaya kolom itu adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah muatan atau lebih yang dipisahkan oleh jarak sejauh R. Nah, jadi muatan itu kan dia macam-macam. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, ketika muatan listrik yang sejenis ya, dia itu berdekatan, maka dia akan tolak-menolak. Misalnya apa? Kayak muatan positif dengan positif ya, kemudian muatan negatif dengan negatif. Pokoknya selagi dia sejenis, dia akan tolak menolak. Nah, kalau tolak menolak berarti panahnya itu saling menjauhi gitu. Kita lanjut. Kalau muatan yang tak sejenis atau yang berbeda ya, dia akan tarik menarik. Nah, contohnya seperti muatan contohnya seperti muatan positif dengan muatan negatif yang di bawah ini. Nah, karena dia tarik menarik, maka arah panahnya itu dia saling mendekati. Ini kalau kurang jelas ya adik-adik ya. Nah, dia panahnya ke sini nih. Ini dia menjauh gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada konversi satuan ya. Biasanya kalau di gaya kolom,
untuk materi SMA biasanya dia itu satuan untuk gaya listriknya, bukan gaya listrik, satuan muatan biasanya kan dia kolom ya, C itu kolom. Nah biasanya dia nanti buatnya MC. Nah kalau MC berarti milik kolom. Nah milik kolom itu kamu ubah ke kolom, caranya dengan dikali 10 pangkat minus 3. Misalnya muatannya 3 milik kolom. Nah berarti berapa kolom? 3 dikali 10 min 3 gitu. Nah gitu ya. Kalau misalnya dia mikro berarti dikali 10 min 6. Kalau nano dikali 10 minus 9. Kita lanjut ke hukum kolomnya. Jadi hukum kolom itu berbunyi besarnya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua buah muatan listrik itu sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah kalau kita rumuskan ya secara matematisnya dia itu seperti ini. F sama dengan K Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah gambarnya ini ada dua buah muatan Q1, di sini kita anggap misalnya positif, kemudian Q2 kita anggap sebagai negatif. Nah, kita lihat di sini, dia muatannya berbeda jenis. Kalau dia berbeda jenis, berarti dia akan tarik menarik. Kalau tarik menarik, artinya panahnya akan saling mendekati. Yang satu panahnya mendekati dua, yang dua panahnya mendekati satu, gitu. Nah, karena adanya gaya tarik menarik ya, berarti gaya tarik menarik yang muatan 1 akibat muatan 2 itu dilambangkan dengan F12 ya. Kalau yang muatan 2 akibat muatan 1 disebut dengan F21. Nah, di mana besarnya F12 dan F2 itu sama. Yang besar itu segini. Ya, dirumuskan dengan ini nih. Nah, nanti untuk nilai K kamu bisa pakai 9 dikali 10 pangkat 9. Ini dia ketetapan. Jadi kalau seandainya nggak disebutin di soal, kamu langsung aja pakai ini. Kemudian F itu gaya ya. Pokoknya semua F itu pasti gaya. Cuma nanti tergantung konteksnya lagi. Kalau seandainya dia di konteksnya hukum kolom, maka dia akan menjadi gaya kolom atau boleh gaya tarik menarik atau juga bisa gaya tolak menolak. Atau bahasa lainnya juga bisa gaya listrik. Ya, jadi macam-macam gitu. Kemudian ini ada Q ya, Q itu muatan. Kemudian ada R, jarak antara dua buah muatan. Kita lanjut. Nah, jadi di gaya listrik atau gaya kolom itu dia ada beberapa tipe soal. Tipe yang pertama adalah untuk lebih dari dua buah muatan ini ya. Dua muatan yang segaris. Nah, misalnya ada muatan Q1 positif, Q2 negatif, Q3 positif. Nah, untuk tipe soal yang seperti ini, itu nggak punya rumus pasti. Artinya, adik-adik harus pahami konsepnya. Nah, konsepnya gimana? Konsepnya seperti ini. Yang pertama, adik-adik gambarin dulu ya, ketiga buah muatannya ke sini. Kemudian, lihat di soalnya, yang ditanya itu yang mana. Nah, kita lihat ya. Di sini yang ditanyakan adalah berapa gaya kolom yang dialami oleh Q2. Artinya Q2 itu menjadi fokus utama kamu. Nah, ibaratkan kalau kamu nonton film, Q2 itu adalah pemeran utamanya. Sementara Q1 dan Q3 itu sebagai pemeran pendukung. Nah, setelah kita menentukan mana yang pemeran utama dan pemeran pendukung, kita lanjut menentukan arah dari gayanya kemana. Kita lihat Q2 ke Q1 berbeda jenis, berarti tarik menarik. Dengan kata lain, arah panahnya yang Q2 ini mendekati muatan 1 dengan gaya sebesar F21. Selanjutnya kita cek muatan 2 dengan muatan 3. Ternyata juga berbeda jenis kan. Kalau berbeda jenis berarti panahnya mendekati muatan 3. Dengan kata lain, panahnya adalah ke kanan ya dengan besar F23. Nah, untuk menghitung F2, kita lihat untuk panah yang ke kanan itu kita tandai sebagai positif. Sementara yang F21 kita tandai sebagai negatif. Dengan kata lain, diperoleh persamaan F2 sama dengan F23 dikurang dengan F21.
Nah, rumus ini itu nggak bisa selalu dipakai ya. Dia tergantung kasusnya itu seperti apa. Kalau seandainya dia ketiga buah muatan ini, tapi yang ditanyakan adalah Q1-nya, rumusnya bakalan berbeda lagi ya. Jadi kamu harus pahami konsepnya. Oke, kita hapus dulu. Kemudian di sini juga ada R ya. Nah, R ini kan udah saya jelasin tadi. Jadi kita skip aja. Kita langsung ke rumusnya. Nah, di sini kan F2 itu adalah F23 dikurang F21. Nah, untuk menghitung berapa nilai F23 dan F21-nya, kamu kembali ke rumus yang di slide sebelum tadi. Dengan penyesuaian. Penyesuaian maksudnya adalah kalau dia F21 berarti Q yang digunakan adalah Q2 dan Q1. R-nya pun juga yang digunakan adalah R21. Nah, kalau di F23 berarti gunakan Q2 dan Q3, R-nya juga sama, R23. Oke. Ini ada catatan penting ya. Gaya listrik itu adalah besaran vektor, sehingga tanda positif atau negatif digunakan untuk menentukan arah dan tidak dimasukin ke persamaan. Nah, misalnya kayak yang tadi, ini kan muatannya nggak pakai angka ya. Nah, saya contohin misalnya Q2-nya yang ini negatif 5. Nah, tanda negatif 5 ini kamu nggak perlu masukin ke sini. Yang kamu masukin cukup angka 5 aja. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita langsung aja bahas soalnya. Di sini kan dia menanyakan ya perbandingan antara F13 dengan F13 dengan F23. Nah, kita masukin aja F13-nya itu pakai persamaan yang K1 Q3 per R13 kuadrat. Di sini kan saya menggunakan Q kapital ya. Itu nggak masalah ya adik-adik, kamu boleh buat pakai Q kapital atau Q kecil, bebas. Kemudian kita masukin F23-nya berarti K2 Q3 per R23 kuadrat. Kemudian ini tinggal diuraikan ya. Dari posisinya yang vertikal menjadi horizontal kayak gini. Kemudian karena dia bagi berarti diubah posisinya. Yang ini menjadi R23, kita matiin dulu, menjadi R23 kuadrat dibagi K2 per K2 K3 ya. Nah, setelahnya tinggal kita eliminasi aja atau kita coret. Yang bisa dicoret adalah yang kaki 3 yang sama kan. Nih, kaki 3 coret. Nah, tinggallah K1 R23 kuadrat dengan Q2 ya R13 kuadrat. Terakhir kamu tinggal masukin aja tuh data-data yang diketahui. Q1-nya 100E, kemudian R23-nya itu 2 ya. Kemudian ada Q2-nya 200E dan R13-nya 4. Nah, ini saya nggak jelasin detail. Ini saya coba jelasin detail ya. Pertama, kamu coret dulu E dengan E, kemudian kamu lihat 100 dengan 200, berarti nolnya sama-sama 2, artinya semuanya bisa dicoret ya. Ini tinggal 1/2 kan. Kemudian ada 2 kuadrat berarti kan 4 kuadrat berapa? 16. Nah, 1 dikali 4, 2 kali 16, 32. Kemudian karena nggak ada di optionnya, kamu harus sederhanain. Caranya adalah sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1, 32 bagi 4 8. Nah, dapatnya adalah 1/8 atau 1/8. Yang C berarti.